Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Hiren dan kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul mualaf apaan model gini, aku mau pakai celana pendek. Kita akan langsung tonton videonya dan video itu akan kita komentari guys. Jadi saya mau pakai celana pendek, mau melakukan apapun. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas seorang mualaf lagi guys, yang mana dia mengatakan bahwa sebelumnya ketika dia adalah seorang Kristen, dia mengatakan bahwa dia nggak ngerti yang namanya dosa dan konsekuensinya. Jadi kayak gini, dia ingin mengatakan bahwa loh, aku dulu di Kristen tuh nggak ada aturan, dan kalau bikin dosa ya udah bikin dosa aja, nggak ada konsekuensinya. Dan baru setelah dia pindah agama, di situ baru dia tahu bahwa ada aturan di agama itu dan ada konsekuensi dari dosa itu. Nah dulu ketika Kristen yang saya bingung, orang ini kemana aja, kok sampai nggak ngerti kalau di dalam Kristen itu ada aturan-aturan dan larangan-larangan yang mengakibatkan dosa, dan kemudian ada konsekuensi. Dan bahkan di dalam Alkitab tuh jelas banget konsekuensi atas dosa. Mari kita langsung aja nonton videonya. Ketika beragama dulu itu, uniknya saya tuh nggak tahu apa itu dosa. Jadi saya mau pakai celana pendek, mau melakukan apapun, itu saya nggak tahu akan ada, oh ternyata berbuat ini tuh dosa loh gitu. Itu saya nggak tahu gitu. Karena ketika saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada, saya udah dijamin masuk surga. Jadi saya nggak tahu apa itu dosa gitu. Dan setelah masuk Islam, yang selalu membuat saya tenang ketika berbagai macam ujian itu yang paling utama sholawat sama Nabi Muhammad gitu. Jadi Ntar ya, ini sepotong begini guys ya. Maksudnya adalah dia nggak tahu bahwa dosa itu ada konsekuensi. Misalnya gini guys ya. Di Kristen itu kita tahu ya, setiap dosa itu adalah ditebus Yesus ya. Jadi sama kayak gini ya. Anda belanja, Anda punya utang di warung ya, utang dimanapun, tapi utang Anda ditebus sama Luis Prasetyo misalnya. Lalu pertanyaannya, jadi beda kalau utang Anda nggak ada yang nebus. Saya berutang di warung, ya saya tanggung jawab. Nah, sehingga saya tahu konsekuensinya apa. Kalau saya berutang, ya saya akan bayar gitu kan, itu konsekuensinya. Nah, kalau saya tidak mau bayar, apa yang terjadi? Ya kan? Nah, saya akan bakal ditagih, ya kan? Nah, bisa ditagih, bahkan bisa dilaporkan polisi gitu kan. Biasanya saya akan menanggung konsekuensi dari punya utang di warung karena tidak ada nebus. Saya harus nebus sendiri. Nah, bedanya kalau saya punya utang di warung tapi ditebus oleh Luis, ya dia tidak ada konsekuensi. Saya mau berutang sebanyak apapun, ya kan, di warung, saya mau nggak bayar gitu kan. Nah, saya tidak akan ada konsekuensi terhadap saya selama saya percaya bahwa Luis pas itu ada teman saya gitu. Dalam hal ini kan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kita, gitu guys. Nah, jadi itu maksudnya konsekuensi itu batal ya, demi penebusan. Orang batal demi hukum nih, batal demi penebusan. Dalam artian kalau sudah ditebus ya sudah gitu. Makanya tapi dalam Islam itu nggak begitu guys ya. Islam itu semua Anda yang tanggung sendiri. Ya, setiap konsekuensi itu Anda yang tanggung sendiri. Nggak ada Tuhan yang menanggung, nggak ada. Karena jadi kalau Anda, makanya Islam itu detail ya, detail. Bahkan dalam berpakaian pun itu diatur ya. Di Kristen coba Anda lihat, ada aturan berpakaian? Nggak ada. Nggak ada aturan berpakaian dalam Kristen, nggak ada. Islam itu ya ada aturannya. Laki-laki auranya adalah dari perut sampai lutut. Wanita seluruh bagian tubuh kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki, itu saja. Nah, jadi jelas aturannya. Makanya pakai celana pendek nggak boleh, pakai rok nggak boleh, atau pakai baju yang lengan pendek atau lengan panjang, baju lengan pendek nggak boleh ya, kecuali lengan panjang. Apalagi ya nggak pakai jilbab mau boleh gitu guys. Ini kalau khusus untuk di luar rumah ya, di rumah beda lagi karena di rumah kan dengan mahramnya, dengan suaminya gitu kan, atau anaknya. Nah, jadi Islam tuh jatuh keras. Anda pakai celana pendek berdosa bagi perempuan gitu kan. Laki-laki juga. Kalau celana pendek itu tidak menutupi sampai lutut, damprut gitu kan. Nah, jadi dosa itu yang mengibatkan Anda ya itu akan dihukum di neraka kecuali Anda sempat bertobat, ya kan? Jadi perlu pertobatan dulu, ya kan? Jadi gini ya, sama kayak orang udah buat salah nih, ya kan?
dia bertobat sungguh-sungguh minta ampun serius ya, dan dia tidak akan ulangi lagi. Nah itu karena Tuhan maka mengampuni, dia akan mengampuni, tapi harus melalui proses pertobatan dulu. Jadi nggak cukup hanya percaya, karena tiap orang beriman tuh akan percaya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi itu nggak cukup, percayanya nggak cukup ya kepada Allah dan Rasulnya. Kita setiap melakukan kesalahan itu kita wajib bertobat, ya, ngakui kesalahan kita, minta ampun, dan janji tidak akan mengulangi lagi. Nah, kok dalam Kristen Anda tidak akan temukan itu. Ya. Anda ketika melakukan dosa, ya kan, selama Anda percaya Yesus Tuhan, ya, Anda akan ditebus dosa oleh Yesus gitu, ya kan. Bahkan manusia pun dilahirkan sudah berdosa. Jadi orang ya, bayi yang harusnya suci dari dosa itu dikatakan menanggung dosa Adam dan Hawa. Nah, betapa tidak adilnya guys, ya kan. Nah, jadi tapi enaknya meskipun anak dalam Islam itu anak kecil tidak berdosa, hanya berdosa ketika dia sudah akil balik dan melakukan sesuatu yang dia sudah paham, karena sudah akil balik itu dosa, dia melakukan itu baru dia berdosa. Kalau anak kecil dalam Islam tidak berdosa, ya kan, karena dia belum ngerti apa gitu guys, ya kan. Cuman bedanya Kristen itu ya, meskipun anak kecil sudah udah ada dosa waris, tapi enaknya mereka cukup modal percaya saja. Percaya Yesus Tuhan sudah jangan punya dosa. Kita nggak cukup modal percaya, tapi juga modal harus berusaha keras menghindari dosa. Dan kita tuh kalau berdosa ya kita harus minta ampun, bertobat, minta ampun, ngakui dosa itu, lalu kita menjanji tidak ulangi lagi. Jadi Islam itu konsekuensi itu ada di tiap dosa, bukan hanya percaya kepada yang kayak dalam analogi warung tadi ya, bukan hanya percaya kepada yang akan nebus utang-utang Anda di warung, bukan. Tapi Anda juga harus, misal gini, saya ngutang di warung ya, ngutang di warung, anggaplah itu dosa gitu kan, ngutang dosa, anggap ya kan. Nah, lalu saya karena saya yang bertanggung jawab gitu kan, nggak ada yang lain. Nah, maka saya harus minta ampun ya, saya minta ampun karena saya telah berutang di warung ya kan, utang di warung, sehingga saya dan saya itu dengan menyesal, dan saya jadi tidak akan ulangi lagi karena tidak ada nebus utang saya gitu. Nah, makanya saya harus menghindari utang di warung. Makanya ya, ini analoginya bukan apa guys ya, boleh utang di warung boleh, tapi ini analogi maksudnya anggaplah utang di warung itu adalah dosa gitu, atau gini lah, anggap apa ya, kita di sana melakukan dosa, mukul orang gitu. Nah, kita wajib minta maaf sama orang tersebut, kita minta ampun kepada Allah gitu kan, lalu kita habis minta ampun kita itu ya bertobat, minta ampun, ngakui salah, dan janji tidak akan ulangi lagi. Jadi ada rangkaian guys. Jadi setiap perbuatan kita tuh kita harus tanggung jawab terhadapnya. Gak bisa ada semikul orang habis itu sudah mentang-mentang Anda percaya kepada Allah dan Rasulnya, Anda langsung ditebus dosanya, enggak. Islam tuh mengajarkan konsekuensi atas dosa-dosa yang dilakukan. Kalau di Kristen tidak ada itu. Tiap dosa ya ditebus Yesus gitu kan. Tadi Anda bayangkan ya, sesuatu yang ditebus orang lain ya dengan sesuatu yang Anda tak bertanggung jawab sendiri. Makanya konsekuensi itu timbul ketika Anda bertanggung jawab sendiri. Ya, jadi konsekuensi itu tidak akan timbul kalau orang lain nanggung. Misalnya Anda melakukan kejahatan, kalau ada yang nebus kejahatan Anda, ya konsekuensinya Anda tidak dihukum gitu. Dosa itu tidak mau dihukum, tidak mau dihukum. Kenapa? Karena hukuman itu sudah dialihkan kepada orang yang nebus tadi gitu guys. Nah, itu logikanya. Makanya kalau ngomong konsekuensi atas dosa, iman Islam yang ada, Kristen itu tidak ada guys. Karena masalahnya ada di penebusan dosa itu. Capek, lagi kesel, saya salawan gitu, supaya jadi penahan saya ketika ingin marah. Nggak jadi gitu, karena salawat itu terutama salawat bil qulub ya. Ya, karena berhubung Mbak ini nggak ngerti ya apa yang dimaksud dengan dosa, konsekuensinya, dan Mbak tuh ngerti akan dosa dan konsekuensinya, makanya dia ngomong begitu. Dia membandingkan antara Islam dengan Kristen. Di Islam, tiap dosa itu adalah konsekuensinya berakibat kepada kita, karena tidak ada nanggung. Kita yang buat dosa, kita yang nanggung sendiri. Itu konsekuensi. Setiap mendosa dia nanggung. Ada konsekuensinya. Sama kayak misalnya orang Anda anggaplah kayak Brigjen Sambo, ya kan? Brigjen siapa ya? Pokoknya adalah kayak Pak Sambo itulah, dia buat kejahatan, itu dia nanggung sendiri akibatnya. Konsekuensi hukum atas dia, hukum kejahatannya, dia ada potensi untuk dihukum ya, dia nanggung sendiri, nggak ada yang menggantikan, nggak ada guys, dia wajib sendiri ya, Ferdi Sambo itu sendiri untuk konsekuensi atas perbuatan jahatnya, dia dihukum ya, diancam dengan hukuman penjara misalnya seumur hidup atau hukuman mati. Nah, tapi kalau dalam Louis itu ya, kayak kejadian Ferdi Sambo ini ya, itu nggak ada konsekuensinya. Karena meskipun misalnya Ferdi Sambo melakukan kejahatan itu,
Tapi yang nanggungnya bukan dia, tapi Tuhannya, yaitu Yesus, guys. Nah, itu poinnya, ya kan? Jadi cukup percaya pada Yesus Tuhan sudah. Kejahatan Anda itu ya, Anda tidak perlu bertobat, tidak perlu minta ampun, tidak perlu Anda itu menyesal, tidak perlu janji tidak ulangi lagi ya. Yang penting Anda percaya kepada yang nebus, itu kelar. Dosa Anda tebus itu. Jadi nggak ada konsekuensinya. Sehingga kalau orang berbuat kejahatan ya, selama dia percaya Yesus Tuhan, dia akan masuk akan selamat, guys itu. Nah, ini makanya menjadi absurd ya. Waktu Anda pernah nonton enggak apa namanya? Ketika ada di Inggris atau di mana itu ya. Jadi debat lah ini pengunjung yang seorang Kristen nih kan, suami istri ya, pendeta dan istrinya itu debat sama yang jaga stand, orang Muslim gitu kan. Nah, debatnya gini. Jadi debatnya dalam artian yang jaga stand ini orang Muslim ini memancing logika. Ya, mengetes logika dari orang ini berdua. Dia mengatakan ya, bukan pasangan pendeta dan istrinya, tapi sepasang perempuan yang beragama Kristen gitu. Berdua dia berteman gitu kan. Nah, lalu diuji. Dia yang jaga stand yang seorang Muslim ini, dia bertanya, kalau ada seorang pembunuh, perampok, pemerkosa, tapi dia beragama Kristen, percaya Yesus Tuhan, apakah dia masuk surga atau neraka? Jawabannya apa? Surga. Luar biasa, guys. Lalu ditanya kenapa masuk surga? Kan dia melakukan kejahatan pembunuhan, perampokan, pemerkosaan karena dia percaya Yesus Tuhan. Jadi dia tidak menerima konsekuensi atas dosanya, enggak, karena dosanya ditebus oleh Yesus. Luar biasa, guys. Ya kan? Nah, lalu orang yang diperkosa ini, ya misalnya orang Kristen ini membunuh seorang wanita dari Muslim. Nah, lalu gimana sih sang Muslim yang wanita Muslim nih? Kan dia diperkosa, dibunuh. Masuk surga apa neraka dia? Apa jawaban orang mereka berdua nih? Dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak percaya Yesus Tuhan. Ini kan tidak masuk akal, guys. Masa orang yang melakukan pembunuhan, memperkosa orang itu ya masuk surga, sementara wanita diperkosanya yang dibunuhnya itu malah masuk neraka? Karena masuk akal. Ya kan? Jadi tidak ada konsekuensi atas perbuatan Anda. Anda melakukan pemerkosaan, pembunuhan, yang penting Anda Kristen, masuk surga. Tapi kalau walaupun Anda korban, diperkosa, dibunuh, ya, selama Anda itu bukan Kristen, Anda masuk neraka. Nah, ini nggak masuk akal, guys. Nggak masuk akal sama sekali. Berarti kan tidak ada konsekuensinya atas perbuatan Anda membunuh dan merampok, memperkosa itu. Paham ya? Malah konsekuensi itu ditanggung oleh, itu kesalahan loh ya, dosa. Nah, tapi sementara konsekuensi itu ditanggung oleh wanita yang diperkosa dan dibunuh. Ya kan? Anda melakukan kejahatan memperkosa, membunuh, tapi menanggung konsekuensi adalah orang yang diperkosa dan dibunuh. Ini kan absurd, guys, logikanya. Islam nggak seperti itu. Islam, ketika ada orang yang melakukan pemerkosaan dan pembunuhan, ya kan? Dia harus menanggung konsekuensinya, ya kan? Nah, ya, jadi dia harus cepat bertobat. Kalau nggak mau dihukum kan, bertobat, minta ampun, menyesal. Dan itu nggak main-main loh. Harus yang paling dalam menyesalnya. Nggak bisa sama menyesal, nggak bisa. Ya, pura-pura menyesal atau cuman ini, nggak bisa. Harus betul-betul serius menyesalnya, betul-betul menyesali yang paling dalam. Bukan asal demi diampuni, enggak, tapi memang betul-betul, kan Allah bisa nilai hati. Dia tahu, oh ini cuma sekedar agar diampuni. Nggak bisa, harus betul-betul dia menyesal betul telah membunuh orang itu. Dia tahu itu salah dan jadi tidak akan ulangi lagi. Nah, ini konsekuensi tadi menjadi menjadi ringan jadinya. Maksudnya tuh dia mungkin hukumannya dikurangi, atau kalau Allah tuh menilainya orang betul-betul serius bertobat dan dia tidak akan mengulangi lagi dan memang terbukti, Allah akan hapus dosanya. Jadi konsekuensi itu kita yang nanggung, dan kita yang bisa berbuat untuk mengurangi atau menghilangkan konsekuensi itu. Jadi kita harus berbuat dulu. Nggak bisa cukup mudah percaya. Jadi Islam itu mengatur adanya namanya iman dan takwa, ya. Iman, percaya, dan takwa, melakukan segala perintahnya dan menghindari larangannya. Jadi itu selaras. Kalau mereka tidak ada, mereka iman dan cukup. Iman dan cukup, takwa nggak perlu mereka, karena mereka tidak mengenal istilah takwa. Mereka cuma mengenal istilah iman, gitu kan? Iman kepada Yesus Tuhan. Jadi setiap dosa mereka ditebus oleh Yesus, gitu, guys. Nah, sementara kalau kejadian tadi ya, seorang pria ya yang memperkosa, Kristen yang memperkosa wanita Muslim, dia karena sudah durhaka kepada Tuhan, karena tidak percaya pada Tuhan, ya benar gitu kan. Nah, dia kekal di neraka, plus dia melakukan kejahatan, membunuh dan memperkosa. Itu double guys hukumannya. Nah, sementara wanita Muslim tadi, yang dia itu diperkosa dan dibunuh, ya dia seorang Muslim, ya kan, itu dia tidak menerima konsekuensi apapun.
atas perbuatan si pria ini. Kenapa? Karena dia bukan pelakunya, dia tidak tanggung jawab sama situ ya. Jadi dia akan tetap masuk ke surga. Atau kita balik deh ya, gampang ya. Yang melakukan pemerkosaan dan pembunuhan adalah seorang muslim, ya kan? Apa namanya? Ya, intinya adalah ya seperti itulah guys logikanya. Jadi Anda harus paham bahwa dalam Islam itu konsekuensi itu kita nanggung sendiri. Gak ada orang satupun yang nanggung perbuatan kita. Makanya kita dalam Islam itu kita harus berhati-hati dalam bertindak. Karena segala sesuatu yang kita lakukan ada konsekuensinya. Kalau mereka tidak ada. Karena konsekuensi itu ditanggung oleh Tuhan mereka gitu guys. Kita nggak ada yang nanggung, kita sendiri yang nanggung gitu kan. Apa yang ditulis dalam Alkitab, jadi saya kasih tahu aja, walaupun Mbak ini udah mualaf, ya udah saya kasih tahu supaya agak ngerti dikit soal kekristenan. Dia udah ngerti banget, maka dia katakan seperti itu. Maksud dia konsekuensi atas dosa adalah di Kristen itu ya, konsekuensi atas dosa nggak ada, karena ditebus oleh Tuhan. Gimana ada konsekuensi kalau bukan Anda yang nanggung, tapi ditebus oleh Tuhan. Tapi Islam itu jelas, kita buat dosa kita nanggung, kita akan menerima hukumannya. Kalau mereka kan tidak, hukuman itu sudah dialihkan kepada Tuhan mereka. Itu loh guys, logikanya. Jadi konsekuensi itu timbul ketika kita melakukan sesuatu dan kita yang menanggung akibatnya. Tapi kalau sesuatu itu kita lakukan tapi orang lain yang nebus, itu berarti tidak ada konsekuensi atas perbuatan kita. Karena sudah ditebus sama orang lain gitu. Kita tetap ya kita tetap tidak ada berdosa, tidak ada apa-apa gitu kan. Dosa kita sudah ditebus gitu. Hilang, dosa ditebus kan dia hilang dosa kita. Tanpa kita berbuat apa-apa, hanya modal percaya saja, guys. Dan kita harus bahas Cuma kayak gini lah, contoh gampang aja deh. Ada kayak Ferdy Sambo tadi ya, anggaplah dia di sidang nih. Dia terbukti melakukan pembunuhan dan perencanaan pembunuhan. Lalu konsekuensinya apa? Hakim putuskan dia bersalah, lalu dihukum penjara, ya kan? Nah, dia harus menerima konsekuensinya di penjara. Nah, selama di penjara, dia minta jadi justice collaborator, ya. Nah, kayak Baradae itu bisa jadi justice collaborator, justice collaborator. Jadi bisa dikurangi hukumannya atau diampuni, dibebaskan gitu. Jadi dia harus berusaha dulu untuk kan itu bentuk pertobatan. Dia nyesal kan? Saya nyesal telah melakukan pembunuhan terhadap saudara Brigadir J. Akhirnya saya tobat, saya ngaku salah dan janji tidak akan ulangi lagi dari hati paling dalam gitu kan. Nah, jadi dia harus melakukan usaha dulu gitu, nggak bisa modal percaya saja. Sama juga kayak Ferdy Sambo ya, dia harus dihukum dulu, dipenjara dulu, dan dia tuh harus di penjara itu dia berbuat baik agar hukuman dikurangi. Misalnya dari seumur hidup menjadi 40 tahun gitu kan. Nah, berbuat terus baik di penjara. Jadi dia terus berbuat demi keselamatan dia gitu. Nah, kalau Kristen kan tidak. Anda cukup cukup percaya Yesus Tuhan atau percaya kepada Pak Hakim gitu kan. Anda tidak akan menerima konsekuensi dari perbuatan Anda. Anda tidak perlu susah payah harus dipenjara dulu, atau Anda tidak perlu susah payah untuk minta maaf, ngaku salah dan ngaku salah, minta ampun dan janji akan ulangi lagi. Gak perlu itu semua. Karena dosa Anda otomatis ditebus oleh Yesus, guys. Itulah logika berpikirnya. Lebih dahulu melalui perjanjian lama, dan kita akan nanti masuk ke dalam perjanjian baru berkaitan dengan dosa. Jadi ikuti sampai akhir, jangan sampai salah paham, jangan sampai ketinggalan. Yang pertama kita harus tahu bahwa konsekuensi dari dosa, yaitu yang pertama kali diberikan kepada Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tentunya Tuhan sudah mengatakannya, ketika engkau makan buah ini, maka engkau akan mati. Dan ini adalah konsekuensi yang jelas bahwa seorang yang berdosa, dia pasti akan mati. Ya, tapi fakta itu ya, konsekuensi itu tidak terjadi. Adam dan Hawa ketika makan buah itu dia tidak mati, tapi malah jadi telanjang. Ya, padahal kalau itu konsekuensi betul-betul real, ya, saya mengatakan nih, kalau di hari kamu makan buah ini, ingat ya, di hari kamu makan buah ini, ya, kalian akan mati. Faktanya tidak terjadi kematian itu, gitu. Nah, makanya ada yang mengatakan bahwa itu apakah di situ diasumsikan bahwa Tuhan di situ bohong. Karena yang apa dikatakannya itu tidak terjadi, apa yang diancamkan itu tidak terjadi, gitu kan? Karena gini guys ya, masalah kematian itu bukan hanya menimpa kepada manusia, semuanya akan mati. Tumbuh-tumbuhan, hewan,
Saya tanya, apakah tumbuhan berdosa? Apakah hewan berdosa? Coba. Jadi kalau kita ngomong kematian itu adalah global, semua mengalami kematian, nggak ada yang abadi, nggak ada. Matahari dia terbit dari barat, tenggelam ke timur. Matahari juga ada masa berlakunya. Semua di dunia semesta akan mati, dalam artian akan hancur ketika kiamat. Jadi tidak ada yang kekal, guys. Jadi manusia tuh mati itu bukan karena dosa dia. Memang makanya diciptakan untuk mati. Ya, kalau manusia diciptakan untuk tidak mati alias kekal, ya apa bedanya dengan Tuhan gitu? Paham ya? Kayak saya menciptakan robot, ya kan? Nggak mungkin saya ciptakan robot tuh yang sama kayak saya gitu kan? Dalam artian saya nggak apa namanya? Saya nggak ibaratnya saya tuh apa ya? Yang bisa saya kendalikan robot itu. Yang penting usia robot ini sama kayak usia saya, ya kan? Atau robot ini nggak mati-mati deh gitu kan? Dia hidup pokoknya nggak ada masa hancurnya. Robot ini akan hidup terus walaupun kita sudah mati gitu kan? Nah, kan nggak mungkin terbuat hal seperti itu. Lalu siapa ngontrolnya robot coba, ya kan? Nah, sama kayak manusia, siapa yang ngontrol manusia kalau manusia itu tidak mati-mati gitu, ya kan? Nah, makanya saya ciptakan robot ini dengan dia tuh tombol on off, ya. Jika kapanpun saya mau bisa hidupkan, kapanpun saya mau bisa saya matikan, ya kan? Jadi robot ini tidak saya hidupkan lalu saya biarkan enggak, ya kan? Nah, apalagi saya ciptakan robot yang tidak bisa mati-mati, itu nggak mungkin. Nanti kan siapa yang ngontrolnya robot? Apalagi kayak manusia itu kan dia punya kemampuan segala macam gitu. Nah, dikasih kecerdasan, dikasih macam-macam lah, manusia kan berbahaya kalau tidak dikontrol. Makanya kita guys ya, jadi masuk kematian di hari kamu makan buah ini kamu akan mati. Maksudnya adalah mati beneran di saat itu gitu. Tapi ternyata kan tidak mati, malah telanjang. Jadi konsekuensinya itu batal, bukan yang terjadi konsekuensinya mati, tapi telanjang guys. Jadi langsung di saat itu juga mereka telanjang. Nah, berarti di situ makanya ada yang mengasumsikan bahwa Tuhan ini bohong. Tuhan di situ dalam posisi bohong. Kenapa posisi itu? Karena masuk akal. Harusnya kan kalau dia mengatakan di hari kalian makan buah ini kalian akan mati, ya terjadi harusnya. Tapi jadi bukan mati, tapi malah telanjang guys. Makanya salah dalam hasil dari ancaman itu, ya kan? Jadi ancamannya hasilnya meleset. Yang dikatakan mati, tapi faktanya malah jadi telanjang, guys. Tapi sebelumnya saya ajak untuk kita melihat terlebih dahulu apa yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Di dalam Kejadian 3 ayat 16-17 ya, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi pada suamimu dan ia. Ya, nih. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan ku buat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Ingat ya, bukan hanya manusia yang kesakitan ketika melahirkan anak. Ya, kalau Anda perhatikan hewan-hewan juga begitu. Anda pernah nggak melihat ayam bertelur, ya, atau sapi beranak, kuda beranak, melahirkan? Itu mereka merasakan sakit juga karena berdarah juga, guys. Ya. Buktinya apa? Ada kejadian ketika hewan itu melahirkan, dia mati karena kehabisan darah. Itu mereka merasakan sakit, guys, ketika melahirkan itu. Jadi faktanya ya, bukan hanya manusia yang mengalami kesakitan waktu mengandung atau melahirkan, hewan juga begitu. Makanya ya, ini ini menjadi tidak masuk akal gitu. Ya kan? Bahwa ini dijadikan bahwa ini dijadikan dalil karena akibat dosa Adam. Enggak ya. Lalu namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa kepada atasmu. Nah, faktanya ya, ini enggak semua, makanya ya guys, kita harus melakukan kritik teks terhadap satu ayat ya. Dan kita memang kritik teks itu langsung kita dapatkan langsung dari Quran. Quran mengatakan bahwa kitab sebelumnya sudah diubah tangan manusia. Ajaran nabi-nabi sebelumnya itu sudah diubah tangan manusia. Nah, kita ngambil teks dari klaim Quran itu, maka kita cek ayat ini dan kita menemukan banyak kejanggalan ya. Jadi sekali lagi saya katakan ya, bukan hanya manusia yang wanita yang mengandung merasakan kesakitan ketika melahirkan, enggak, hewan juga begitu. Artinya apakah hewan juga punya dosa waris? Apakah nenek moyang hewan itu sama seperti Adam yang punya dosa waris? Kan tidak begitu. Nah, kalau ini hubungan dosa waris ya. Lalu namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Faktanya
ya, tidak semua orang akan birahi kepada suaminya, dan juga tidak semua suami akan berkuasa atas istri. Berapa banyak Anda lihat di luar sana, ya, yang yang suami-suami takut istri, berapa banyak? Ketika nikah itu yang berkuasa istrinya, bukan suaminya, guys. Jadi terbalik, yang berkuasa justru istrinya. Berapa banyak Anda tengok ada suami-suami takut istri? Coba. Saya melihat banyak sekali cukup banyak wanita tuh yang berkuasa atas suaminya, ya kan? Banyak juga gitu. Jadi ini tidak terjadi sepenuhnya gitu, ya kan? Nah, makanya kita katakan ini aneh gitu. Nah, lalu juga kayak birahi kepada suamimu. Kalau last simple ini bahwa setiap wanita akan birahi kepada suaminya, istri akan birahi kepada suaminya, nggak akan ada wanita selingkuh. Kenapa? Dia birahi sama suaminya, ngapain lagi dia sama yang lain, sama suaminya sudah birahi. Tapi kejadiannya adalah karena kadang-kadang wanita nih ya nggak puas sama suaminya, udah nggak birahi lagi, ya kan? Entah suaminya tuh loyo, entah suaminya kurang menarik, dia selingkuh, guys. Jadi dia buktinya nggak birahi lagi sama suaminya, itu asal dia selingkuh, sehingga dia birahi atas pria lain. Paham ya? Jadi ini ayat tidak terjadi. Kalau ngomong seluruhnya nggak terjadi. Karena ada juga. Jadi kalau misalnya diterapkan, misalnya kan, ya aku tetapkan kamu akan mengandung mereka akan merasakan sakit, ya kan, ditetapkan gitu. Tapi jangan lupa juga ada loh mereka merasakan sakit atau lahir sesar. Sesar itu kalau salah itu ya itu nggak merasakan sakit. Kenapa? Karena dibius, guys. Dibius tiba-tiba udah keluar aja anaknya gitu kan, udah sadarkan diri udah keluar anak, nggak merasakan sakit gitu, guys, logikanya. Ini melahirkan pun ada merasakan sakit dan tidak gitu. Nah itu, guys, poinnya, guys. Dan juga jadi gini, kalau ketetapan itu kan sesuatu yang terjadi dan pasti dan menyeluruh gitu. Misalnya aku tetapkan matahari akan selalu terbit dari barat dan tenggelam di timur. Nggak pernah matahari itu berubah, nggak pernah. Atau kita tetapkan ya, Tuhan tetapkan ya bahwa misalnya bahwa ketetapan yang itu, guys, bahwa pokoknya Tuhan tetapkan sesuatu, nah itu sudah fix gitu kan, tidak ada lagi perubahan-perubahan gitu, udah tetap atasnya gitu. Apa contohnya? Misalnya ketetapan Tuhan atas apa misalnya, ya banyak hal lah, guys, ya. Apa yang misalnya apa yang Tuhan tetapkan itu tidak misalnya kayak apalah, pokoknya intinya ada sesuatu yang ditetapkan Tuhan, ya, itu dia sudah fix gitu kan. Jadi kalau Tuhan menetapkan bahwa kalau wanita mengandung akan melahirkan kesakitan, makanya tidak akan ada wanita itu yang melahirkan tidak kesakitan. Lalu ketika dikatakan bahwa engkau akan berahi pada suamimu, berarti tidak akan ada wanita yang tidak berahi pada suaminya. Berarti artinya tidak ada wanita selingkuh. Lalu dan dia akan berkuasa atasmu. Tidak ada wanita tuh yang yang laki-laki itu yang laki-laki itu tidak yang tidak berkuasa pada suaminya, nggak ada, karena suami berkuasa. Tapi faktanya kan ada yang tidak berkuasa atas istrinya gitu. Nah itu poinnya, guys. Jadi ini ketetapan yang tidak terjadi, yang tidak pernah terjadi seutuhnya, guys. Akan berkuasa atasmu. Inilah hukuman yang pertama untuk perempuan, yang mana Hawa ketika jatuh dalam dosa, Tuhan menghukumnya dengan mengatakan bahwa susah payahmu ketika mengandung. Ketika engkau hamil, maka engkau akan kesakitan. Dan bahkan ketika melahirkan pun akan mengalami yang namanya kesakitan. Enggak juga, ya kan? Enggak juga. Ada melahirkan masalah sakit, dia pakai sesar gitu kan. Nah, dan ingat ya, bukan hanya manusia saja yang kesakitan ketika melahirkan, hewan juga begitu. Nah, karena dia pakai alasan bahwa itu kesakitan itu kan adalah dosa waris, saya tanya sekarang, apakah hewan juga pakai dosa waris? Makanya mikir. Bandingkan dengan hal yang sama, kan dari Anda kan mengatakan bahwa kenapa wanita ini kesakitan? Karena konsekuensi dari dosa waris. Lalu kenapa hewan kesakitan? Anda mengatakan juga dengan konsekuensi dari dosa waris, kan tidak masuk akal, guys. Kecuali hanya wanita saja yang mengalami itu, hewan tidak. Tapi hewan tidak juga mengalami seperti itu, guys. Dia akan kesakitan ketika melahirkan. Bahkan kalau fakta bisa menunjukkan hewan itu, betina itu mati gitu, guys.
terus bagaimana dengan orang yang operasi? Kan orang operasi nggak sakit tuh kan. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa ketika dia mengandung selama 9 bulan dia tetap mengalami kesakitan kan. Dan juga ketika setelah melahirkan, setelah dioperasi, tentunya di situ akan lebih sakit dibanding. Kan dikatakan ketika melahirkan, bukan setelah melahirkan. Luis nih guys ya, orang ngomong itu ngomong apa ketika melahirkan akan merasakan sakit. Faktanya orang operasi itu nggak sakit ketika melahirkan. Paham nggak? Kayak sunat juga, udah canggih teknologi. Berarti teknologi itu membatalkan dari ketetapan Tuhan, kan nggak mungkin. Ketetapan Tuhan itu nggak bisa dibatalkan kayak apapun. Contoh ketetapan Tuhan ya, bahwa makhluk hidup semua akan melalui kematian. Ada nggak bisa mengcancel itu? Ada nggak? Orang yang antara mati jadi nggak mati, ada nggak? Nggak ada. Semua ketetapan Tuhan itu akan terjadi, termasuk kalau dia menetapkan bahwa mereka itu akan merasakan sakit. Faktanya tidak merasakan sakit. Orang ada kan operasi gitu kan. Dan juga ketika pasca operasi itu dia tidak merasakan sakit kalau ketika mau sakit itu dia dibius gitu guys. Jadi ada juga obat kan pereda sakit ada. Jadi nggak semuanya merasakan sakit gitu. Jadi guys, ini bukti adalah ketetapan yang gagal terlaksana gitu kan. Karena tidak kena pada semua orang ya. Karena orang-orang yang saya katakan tadi itu tidak mengalami hal itu. Ini kan mereka yang normal. Kalau normal kan ya sehari 2 hari udah beres kan. Tapi kalau operasi kan lebih panjang dari itu. Dan intinya tetap sakit. Ayat 17 lalu. Enggak ya, selama Anda minum obat pereda sakit, dan selama Anda dibius ya, Anda tidak merasa sakit. Makanya orang tuh kenapa banyak orang milih operasi? Karena nggak sakit guys, ya kan? Daripada dia harus bertarung nyawa dengan melahirkan ini manual, dia mending pilih operasi, lebih aman guys gitu. Dan juga tidak merasakan sakit karena dibius gitu kan? Karena gini, kalau Anda melahirkan normal, nggak mungkin dokter bius Anda. Kenapa? Anda harus dalam keadaan sadar. Ketika Anda melahirkan normal, itu Anda harus dalam keadaan sadar. Tidak boleh dibius sama sekali, sehingga Anda tentu merasakan sakit karena Anda mengejar untuk anak Anda. Tapi kita yang operasi, Anda tidak apa-apa, pingsan tidak apa-apa, karena Anda dibius gitu kan, biar Anda tidak sendiri. Kenapa? Anda tidak perlu mengejar. Dokter yang belah perut Anda dan ngambil anak itu dari situ, rahim gitu. Nah itu poinnya. Jadi kalau melahirkan tuh alami itu kan anak itu dikeluarkan secara paksa oleh aksi orang tuanya menahan kesakitan berupa mengejar anak itu keluar. Tapi ketika melahirkan dengan operasi, tidak ada di situ anak itu dikeluarkan paksa dengan cara orang tuanya mengejar, tapi diambil paksa dengan cara dibelah perutnya, gitu rahimnya guys gitu. Tapi dalam kondisi tentu orang ini dibius sehingga nggak sadar dan tidak merasakan sakit. Juga yang tadi birahi bahwa ketetapan itu suatu itu tidak bisa diubah lagi guys, dan kena pada semuanya. Contoh dikatakan bahwa makhluk hidup akan mati. Kalau jadi harus mati semuanya, nggak bisa ada yang masih hidup sebagian hidup sebagian mati, enggak. Ketetapan itu adalah untuk semuanya. Ini untuk semua wanita artinya kan, bukan setengah wanita setengah tidak gitu, bukan. Nah juga apakah engkau akan berahi pada suamimu? Enggak juga, kan? Ada juga wanita itu istri itu nggak berahi pada suaminya, makanya dia selingkuh. Kalau lah semua wanita itu berahi pada suaminya, tidak akan ada perselingkuhan guys. Kenapa? Karena sama suaminya dia sudah berahi. Lalu tadi juga dikatakan dan suami berkuasa atas istri gitu kan. Dalam kata lainnya begitu. Faktanya tidak semua suami berkuasa atas istri. Ada yang suami itu tidak berkuasa atas istri, bahkan sebaliknya istrinya berkuasa atas dia guys. Berarti ketetapan itu tidak pernah terjadi ya. Berarti itu adalah di situ kita meyakini kata-kata Quran bahwa kita sebenarnya sudah buat tangan manusia. Makanya kritik teks dari Quran itu kita pakai logika, memang ini ayat tidak masuk akal guys gitu. Karena ketetapannya itu gagal total gitu kan. Firman-Nya kepada manusia itu karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah. Lalu ini lagi ya. Ini juga ketetapan yang tidak terjadi seluruhnya. Karena ketetapan itu kan soalnya tuh seluruhnya tidak pandang bulu. Makanya ketetapan itu biasanya yang kayak yang menurut itu kan kayak kematian. Nggak ada orang itu yang tidak mati. Tapi ada ketetapan untuk sebagian orang. Untuk sekelompok orang, misalnya khusus untuk ketetapannya, misalnya khusus untuk ini akan selamat dari perang, khusus untuk kelompok ini misalnya kan. Jadi kalau ini kan untuk semuanya ketetapan ini untuk semua keturunan dari Hawa, berarti artinya semua manusia.
kan ini kan untuk semua jadi kan ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, yang kena kan semua keturunannya, berarti kita semua, nggak ada tebang pilih kan. Ini faktanya ada yang sebagian begitu dan yang tidak gitu kan. Makanya itu adalah ketetapan yang tidak pernah jadi nyata, guys. Juga ini ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah atas engkau, karena engkau, ya kan, dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah semula itu. Nah, faktanya enggak semua orang mencari rezeki dari tanah semula itu dia, enggak. Saya tidak pernah mencari rezeki dari tanah semula itu, saya enggak pernah. Karena yang mencari rezeki dari tanah itu adalah para petani, para pekerja kebun. Itu memang mereka mencari rezeki dari tanah semula hidupnya. Kalau saya tidak, rezeki saya cari dari mana? Dari pasar saham. Ada lagi guru yang mencari rezeki dari sekolah, ya, dari anak didik. Jadi guys, ini ayat gagal, ketetapan yang gagal terjadi. Karena kalau dikatakan bahwa dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah semula itu, maka semua orang akan jadi petani, semua orang akan menjadi perkebun. Tapi faktanya tidak. Gak semua orang mencari rezeki di tanah, enggak. Ada yang dari mencari rezeki di ya kayak pasar saham kayak saya dan di macam-macam. Jadi ini ayat tidak pernah terjadi, ya kan? Ketetapan ini tidak pernah terjadi kepada seluruh manusia, karena dalilnya adalah Adam dan Hawa itu keturunannya seluruh manusia, berarti kan? Seluruh manusia itu adalah keturunan dari Adam dan Hawa, tidak ada kecuali. Nah, lalu masa tanah terkutuk gitu, ya? Kita makan itu, lalu tanah yang terkutuk gimana coba? Tanah benda mati yang nggak tahu apa-apa terkutuk gara-gara perbuatan kita. Artinya konsekuensinya bukan lari ke kita, tapi ke tanah itu. Masuk akal nggak? Enggak kan? Ya kan? Nah, lalu dihubungkan juga dengan kita. Kita susah payah akan mencari rezeki dari tanah. Enggak semua orang tuh mencari rezeki dari tanah. Hanya sedikit bahkan sekarang ini orang yang mencari rezeki dari tanah. Karena orang banyak pekerjaan lain gitu kan. Bahkan ada orang yang tidak mencari rezeki dari tanah. Contoh, ya. Anda tahu hidroponik nggak? Hidroponik itu adalah pertanian atau perkebunan yang tidak menggunakan tanah sama sekali. Dia hanya menggunakan air yang mengalir disertai zat hara. Itu ya petani juga, pekebun, tapi dia tidak pakai tanah untuk mencari rezekinya. Dia pakai air. Jadi seharusnya kayak gini. Kan bisa diubah ini seharusnya kan, dan susah payah karena engkau akan mencari rezekimu dari air semua hidupmu. Karena itu berlaku pada orang-orang yang berkebun hidroponik. Mereka mencari rezeki bukan dari tanah, tapi dari air gitu. Berarti yang terkutuk air kan. Nah, makanya guys, kita masuk akal, harus pakai logika. Ketika kita melihat suatu ayat, ini kita harus teliti, ini ayat masuk akal apa tidak gitu kan. Ini ketetapan ini terjadi apa tidak? Faktanya tidak terjadi sama sekali. Bukan tidak sekali, sama sekali ya. Sebagian besar nggak terjadi. Karena ini harusnya adalah ketetapan untuk semua anak cucu Adam, tapi faktanya hanya terjadi kepada sebagian saja gitu. Itu kan logikanya guys. Pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Enggak, saya nggak susah payah nyari rezeki di tanah. Bahkan saya nggak susah payah masalah guys. Kenapa? Rezeki saya tuh lancar dari pasar saham. Ya kan, istri saya tuh nyari rezeki bukan dari tanah dia, ya kan? Dia jualan, ya kan? Dari pasar dia nyari rezeki. Dari orang ke orang, bukan dari tanah. Yang nyari rezeki dari tanah tuh hanya petani, ya kan? Perkebun. Nah, itu dari tanah nyarinya. Tapi kalau atau orang yang buat batu bata dari tanah, tapi orang-orang yang kerja kayak kantoran, kerja jualan dan lain itu tidak mencari rezeki dari tanah gitu, ya kan? Dan nggak semua orang tuh cari rezeki yang supaya guys, enggak guys. Ada orang yang tidak perlu cari rezeki yang susah payah. Siapa mereka? Yaitu contohnya kayak orang-orang kaya, yang orang kaya itu karena warisan. Dia punya bapak ibu kaya, jadi dia nggak perlu lagi cari rezeki yang susah payah. Semuanya serba ada. Ya hidupnya bagai raja. Apapun yang minta tersedia. Makan tinggal makan, minum tinggal minum, makan apa saja minta, mau apa yang minta. Itu dia sama aja tidak susah payah mencari rezeki. Kenapa? Karena orang tuanya super duper kaya. Makanya ini ketetapan ini gagal terjadi guys gitu kan. Kecuali kalau semua orang di dunia ini memang susah payah mencari rezeki di tanah, alias semuanya di petani gitu. Nah, ini kan faktanya tidak.
Bahkan petani pun sekarangnya nggak begitu susah payah kayak dulu lagi mencari rezeki dari petani dia atau perkebunan. Mereka pakai teknologi. Mereka udah pakai gledor, bukan gledor apa gitu, untuk memudahkan pekerjaan pertanian dan perkebunan lah gitu kan. Nah, bahkan kalau dia bisa beli tempat itu lalu dia pekerjaan orang, dia sama sekali nggak susah payah. Yang susah payah pekerjaan itu guys gitu. Sampai di sini kita melihat hukuman kepada laki-laki, hukumannya adalah disuruh kerja dan sulit untuk mencari nafkah. Dan memang inilah yang terjadi juga. Sulit cari nafkah jangan dipotong-potong ya dengan dari tanah guys, ingat. Alias mengatakan bahwa semuanya itu akan seperti petani dan pekebun yang kesusahan payah nyari nafkah dari tanah. Enggak. Orang profesi orang bukan hanya petani dan pekebun. Dan petani pekebun pun itu nggak semuanya susah payah. Ada yang pakai teknologi sehingga dia tidak perlu susah payah gitu kan. Nah, yang kerjakan itu semua adalah robot atau mesin. Dia hanya tinggal memantaunya saja guys gitu. Sampai detik ini, bagaimana seorang laki-laki dia harus mencari nafkah dan juga dia bekerja keras. Enggak juga, ada laki-laki yang tidak perlu mencari nafkah dan bekerja keras. Kenapa? Anak orang kaya, ya kan? Bapaknya punya warisan 7 turunan, ngapain dia kerja? Ngapain susah payah? Nggak semua orang susah payah guys, ya kan? Nggak semua orang. Ya. Ilusinya adalah ketetapan ini kan soalnya berlaku untuk semuanya, bukan tebang pilih. Karena dikatakan bahwa seluruh anak cucu Adam. Tapi faktanya nggak semua anak cucu Adam begitu. Ada yang kerja buka kaki, nggak kerja pakai kaki aja. Cuman dia kayak raja, makan juga makan, minum, itu banyak begitu. Jadi dalil ini adalah gagal ya, tidak terjadi di kehidupan sama sekali untuk seluruh manusia enggak. Gak ada yang gampang. Kalau laki-laki gampang ya udah dia tidak mau bekerja dan itu kan pasti akan jadi masalah kan. Kalau sampai laki-laki nganggur yang kasih makan anak istri siap. Makanya ada kurang piknik. Kalau dia punya harta 7 turunan atau dia itu punya punya perusahaan, ingat guys ya, seorang yang punya perusahaan itu dia tidak bekerja. Yang bekerja adalah siapa? Orang-orang di perusahaan itu, manajernya, karyawannya. Dia tinggal di rumah saja. Ya kan, Pak, ini perusahaan untung perusahaan nih. Oh iya, transfer rekening saya ya. Nggak perlu bekerja deh guys. Orang yang punya pemilik lah dia punya kos-kosan, dia nggak bekerja lagi tuh. Ya kan? Dia sudah, makanya kita mengenal dalam istilahnya adalah financial freedom. Jadi kita nggak perlu lagi bekerja untuk nyari uang, ataupun kalau kita bekerja, kita bukan nyari uang sebenarnya. Nah, tapi kita bahkan tidak perlu bekerja, uang datang kepada kita. Itu makanya Luis nggak kenal nih istilah financial freedom, mungkin nggak paham gitu kan, bahwa ada masanya kita tuh tidak bekerja lagi, yang bekerja uang kita pemilik bisnis yang besar ya, ada ngapain anda bekerja, ada tinggal serahkan ya kepada manajemen anda, ada tinggal terima laporan aja, Pak ini punya kita nih segini untungnya, ya sudah. Anda kan tidak bekerja di situ. Atau anda punya apa ya, kalau ada orang kaya ngapain juga anda bekerja, anda katakan kasih makan apa isi anda loh, harta keturunan tidak habis-habis ya kan, 7 turunan, lalu saya punya perusahaan, ngapain saya susah payah kerja, ya saya tinggal ambil dari kas perusahaan ya hak saya di perusahaan itu kan. Nah jadi kalau pemilik perusahaan itu tidak bekerja lagi guys gitu. Jadi makanya ini gagal guys, ini nggak terjadi pada seluruh manusia gitu kan. Dan kalau istrinya misalnya gajinya lebih gede, ya pasti istrinya juga pasti akan menganggap rendah bagi laki-laki itu. Itu kan nggak semuanya begitu Luis ya, nggak semuanya. Ada yang laki-laki, yang wanita lebih kaya dari laki-laki punya usaha besar, itu tetap menghormati suaminya. Nggak semuanya, jangan samakan semua orang itu. Contoh lagi kayak Nabi Muhammad, itu betapa kayanya Khadijah ya, Nabi itu nggak ada apa-apanya, tapi tetap Khadijah menghormati, menghargai Nabi ya. Tidak ada istilahnya Khadijah imamnya, enggak, tetap Muhammad itu imamnya guys. Nah, dan banyak lagi kisah lainnya begitu. Wanita meskipun dia kerja, laki-laki yang nganggur, tetap dia menghargai suaminya karena suaminya adalah imam dalam rumah tangga guys. Kayak gitu. Dan juga selain itu juga, kalau misalnya ada pekerjaan yang gampang, ini ujung-ujungnya pasti masalah, problem, bener gak? Seperti kemarin kan, lagi panas-panasnya trading nggak jelas itu. Ya ada trading yang jelas, tapi ada trading yang nggak jelas, ujung-ujungnya penjara kan.
Ya kan trading jas kan nggak penjara. Jadi guys, ada orang yang menghasilkan uang dengan cara enak, ya nggak susah payah. Contoh youtubernya jangan kayak kita ini. Ini kan kalau anda cari uang dari sini susah guys. Kenapa? Kepala anda panas. Karena anda berpikir terus kan. Ada youtuber kayak gaming, gitu tinggal main game aja tuh. Itu enak guys. Pekerjaan paling nikmat tuh lah youtuber gaming gitu kan. Karena saya hobi main game. Jadi ketika saya main game itu ya, bikin konten gaming itu saya tidak merasa sedang bekerja. Ya saya sedang main aja gitu. Dan saya sedang main itu direkam gitu. Nah itu aja guys. Dia ada bayangkan ya, Anda sedang melakukan hobi Anda atau pemain bola deh. Ya pemain bola tuh hobi. Jadi ketika dia bekerja main bola itu dia tidak susah di situ karena dia tuh menyenanginya. Bahkan dari bayar pun dia mau gitu. Iya kan? Kalau dibayar pun dia mau dia. Ibaratnya kalau main bola gitu kan. Intinya adalah banyak orang yang tidak susah payah mengerjakan hobinya. Jadi bagi dia hobi itu adalah kesenangan gitu. Ini adalah guys ya, ini semuanya keterapan ini tidak terjadi gitu kan. Jadi kalau dia ngomong tentang trader-trader yang ini ya iya, tapi trader yang apa gimana? Saya trader loh, saya seorang trader dan tidak ada masalah sampai sekarang. Saya bisa menafkahi keluarga segala macam dari situ coba, ya kan? Nah, itu ya guys ya. Nggak semua itu membawa masalah, nggak semua trader itu bermasalah, nggak semua trader itu jatuh miskin. Ada trader yang tambah kaya gitu kan, kan juga bahkan yang nggak trader juga ada jatuh miskin, bukan trader aja yang jatuh miskin. Dan di luar trader pun juga yang kaya. Jadi semua apapun posisi Anda ya, selama itu benar ya, dan juga harus kerja keras juga supaya itu Anda akan mendapatkan rezeki, ya kan? Bahkan Anda tahu. Ada tahu nggak ada orang buta ya kan, orang cacat itu guys rezekinya ada aja itu ya, entah dapat dari orang, entah contoh anak panti asuhan. Coba anak panti asuhan bekerja enggak, mereka dapat rezeki dari donatur. Makanya guys ini nggak semuanya terjadi. Faktanya kan ini jalan untuk seluruh manusia ya, karena anak cucu keturunan Adam. Jadi tidak ada kecuali. Tapi faktanya ada juga yang tidak perlu susah payah dalam mencari uang gitu kan. Penghasilannya cepet. Jadi judi, terus juga menipu, banyak duit tuh, cepet tuh duit. Tetap. Dia bukan ngomong tentang rezeki yang banyak ya, ngomong tentang susah payah dalam mencari rezeki, bukan rezeki yang banyak. Itu sih nggak ngerti ayatnya tidak ngomong tentang mencari rezeki. Kalian akan susah payah dalam mencari rezeki yang banyak enggak. Tapi kalian akan susah payah dalam mencari rezeki. Jadi kata-katanya hanya rezeki saja, jangan tambahin dengan rezeki yang banyak. Gitu loh. Dan juga banyak orang mencari rezeki gampang dengan banyak hasil ada. Ya kan? Ada. Contohnya ya kayak yang nggak perlu susah payah. Ya tadi tuh dia mau bikin tempat kos, rumah kos. Nah dia apa yang dilakukan? Nggak perlu dia bikin rumah kosnya, dia hanya planningkan saja. Oh penting saya mau, dia tinggal gini nih, yang perlu ribet ya misalnya gini. Saya pengen punya usaha kos-kosan. Ya saya kan ngapain saya mikir, saya tinggal datangi konsultan usaha kos. Bu saya atau Pak saya mau bikin usaha kosan, cuma saya nggak begitu paham. Aturlah gitu kan. Ada butuh dana berapa untuk bangunnya, saya tinggal sediakan dana karena saya orang kaya gitu kan. Atau saya bahkan kalau saya nggak mau buka kos-kosan ya tinggal menikmati atau orang tua kaya saya itu ya, pagi kalau punya perusahaan yang tentu dapat untung terus setiap tahun, yang untungnya habis-habis gitu kan. Jadi guys ya, nggak semua orang tuh mesti susah payah dalam mencari rezeki. Dan jangan tambah-tambah ya, ngomongnya hanya tentang rezeki, bukan rezeki yang banyak. Biasanya suka nambah-nambah ayat dia, suka halu. Akhirnya tidak ada ngomong gitu, dia tambah-tambah sendiri guys. Ujung-ujungnya masalah. Sebab memang naturnya sudah dikatakan bagaimana manusia itu harus bekerja keras. Tahu ya, nggak yang haram yang nggak haram pun, yang halal pun tetap ada masalah juga. Contoh, saya kerja di hotel, kan? Itu saya bekerja dengan baik, kan? Cuman kadang-kadang masalah timbul juga. Contoh, misalnya kita udah kerja dengan baik nih, ya kan? Tapi tamunya komplain, ya kan? Bukan salah kita udah kerja dengan baik, rupanya salah teman kita. Jadi tiap logikanya gini, di tiap kerjaan yang
yang apa ya namanya, yang nggak kayak yang ilegal itulah juga ada masalah loh. Jadi semuanya itu menimpa semua pekerjaan gitu. Nggak ada pekerjaan tuh yang nggak ada masalah, ya kan? Bahkan YouTuber gaming pun ada masalah juga. Misalnya contoh, masalahnya apa? Misalnya ada yang dia punya hater misalnya. Haters juga masalah loh guys, ya kan? Nah, ada juga haters ya. Jadi masalah itu pasti ada menimpa semua orang. Selama kita bernapas, kita akan mengalami nama masalah. Bahkan Bunda Maria saja yang sudah hidup benar itu udah baik itu ada masalah juga. Apa masalahnya? Dituduh orang dia berzina sampai dia harus konsekuensi atas tuduhan itu, dia harus pergi dari rumahnya guys untuk menghindari cibiran warga gitu loh. Jadi guys ya, semua pekerjaan itu apa ya, tetap punya masalah, bukan hanya judi ataupun itu ya. Nah, cuman masalahnya gini ya, dari kalau pekerjaan yang ilegal itu dari awal itu sudah masalah karena Anda melakukan sesuatu yang salah, yang maksiat, judi, dosa. Dari awal pun itu sebelum Anda melakukannya Anda sudah berdosa itu. Nah, tapi kalau pekerjaan baik, yang halal gitu kan, tidak masalah awalnya karena yang Anda kerjakan itu adalah halal. Masalahnya bukan pada pekerjaan itu, tapi ekses negatif sekitarnya. Misalnya gara-gara itu Anda punya haters, ya kan? Karena haters bukan hanya menimpa orang-orang jahat, juga orang baik juga ada hatersnya. Dan misalnya Anda pekerjaan itu ada misalnya melakukan kesalahan, ya kan? Intinya hal itu guys. Jadi masalah itu akan timbul terus, baik ada tuh usaha ada tuh legal atau ilegal, gitu kan? Nah, ini adalah konsekuensi dari dosa yang diberikan Allah kepada manusia. Ya, selain itu jadi faktanya tentunya tidak terjadi pada seluruh manusia ya. Padahal harusnya terjadi pada seluruh manusia karena kita semua adalah anak Adam dan Hawa tanpa terkecuali. Rusaklah tatanan hidup manusia yang sebelumnya baik nih. Bagaimana yang sebelumnya di Taman Eden itu tidak ada permusuhan dan lain-lain, pada akhirnya karena dosa rusak tatanan ini. Kain dan Habil kemudian bermusuhan. Kain membunuh Habil. Pada zaman Nuh bahkan Tuhan. Guys, itu tidak hanya terjadi pada manusia ya. Ingat, hewan juga terjadi permusuhan loh. Jangan salah. Anda pernah nggak lihat kucing berantem? Saya tanya sekarang ya, kalau dosa waris itu menjadikan manusia berantem, ya, bermasalah, hewan itu apakah dia menerima dosa waris juga? Apakah hewan juga punya nenek moyang seperti kita, yaitu Adam dan Hawa? Coba jawab. Nah, begitu, semuanya akan mengalami masalah, ya. Pertengkaran, mau dari jin sesama jin, mau dari sesama manusia, mau sama hewan, itu ada namanya pertengkaran, gitu. Ya kan? Suatu yang bernapas itu akan mengalami pertengkaran. Ya. Bahkan jangan lagi sesama manusia, hewan manusia juga begitu. Hewan dengan manusia guys. Coba, Anda pernah nggak dikejar oleh ayam? Saya pernah. Dulu saya pernah kejar ayam. Jadi ayam nih kenapa ngejar saya? Ibaratnya dia itu kan bermasalah sama saya. Karena rupanya saya perhatikan dia tuh makan apa guys? Karena saya tuh kandangnya nggak saya jaga kebersihannya. Jadi dia tuh makan kelabang, makan lipan, dia makan gitu lah. Sementara saya tuh jarang ngasih makan gitu kan, karena memang kesibukan gitu. Nah, jadi itu makannya gitu. Kita tengok kan ini ayam nih, kok makin aneh gitu kan. Tiba-tiba ngejar saya deh guys. Waduh, saya lari ke Tunggalanggang. Waktu itu saya masih SD setelah itu kan. Nah, itu Tunggalanggang guys. Nah, jadi pertengkaran terjadi antara saya dengan ayam gitu. Apakah ayam menerima dosa waris? Guys. Bahkan kita bertengkar kepada kesal pada sesuatu. Misalnya kayak ada orang lagi main game nih, tiba-tiba dia kalah, saking keselnya dia pukul TV itu hancur. Berarti timbul permasalahan pertengkaran antara dia dengan benda mati. Bertengkar dengan benda mati, coba. Apakah benda mati itu menerima dosa waris gitu? Itu ya guys ya, dosa waris itu tidak menimbulkan pertengkaran. Karena pertengkaran itu memang alami akan kita contoh gini. Anda tahu pertengkaran iblis dengan manusia? Iblis manusia itu bertengkar guys. Selalu bertengkar kita dengan iblis. Apa pertengkaran kita manusia dengan iblis? Yaitu kita bertengkar karena kita nggak suka iblis itu berusaha goda kita, bawa kita ke neraka. Iblis itu justru nggak suka kita tuh tidak masuk neraka gitu. Itu jadi pertengkaran. Makanya iblis itu akan selalu menuju kita supaya ke neraka, dan kita harus berusaha untuk menahan godaan iblis supaya tidak masuk ke neraka guys. Jadi
manusia dan setan pun mengalami pertengkaran, gitu kan. Bahkan sesama jin pun mengalami pertengkaran, ya, antara jin baik dan jin jahat, jin kafir dan jin muslim dan segala macamnya. Jadi guys ya, pertengkaran itu terjadi pada semua makhluk hidup, ya kan. Juga ada lihat tumbuhan pun ada pertengkaran juga, tumbuhan hewan malah. Apa pertengkaran antara tumbuhan hewan, ya, kayak mencari makan gitu kan. Nah, untuk misalnya kayak tanaman apa tuh yang bisa makan hewan gitu kan, itu kan mereka melakukan pertengkaran karena nggak ada yang hewan itu yang mau dimakan gitu aja, pasti ada perlawanan, itu pertengkaran, ya, sesama hewan. Singa yang hendak makan rusa itu jadi pertengkaran sebelum singa berhasil memakannya. Nggak mungkin suatu pasrah aja kan, ini gigit aku makan aku, kan enggak. Jadi pertengkaran dulu sebenarnya. Jadi dia adalah pertengkaran itu tidak hanya terjadi di dunia manusia, tapi juga dunia hewan dan tumbuhan dan jin dan lainnya. Tapi ada juga loh manusia itu nggak bertengkar, ada. Contoh, ada bayangkan ada manusia yang hidup sendirian, ya, di suatu tempat yang tidak ada manusia lainnya, dia hidup sendiri aja pokoknya. Ada loh kayak gitu, ada orang kayak gitu, ada, ya. Atau Anda tidak percaya, Anda buat sendiri, bisa hidup Anda guys, ya. Yang penting Anda punya kemampuan untuk survival, ya, untuk bertahan hidup, bisa ada hidup sendirian, ya, di luar sana gitu kan. Nah, itu Anda mengalami pertengkaran dengan siapa? Nggak ada manusia lainnya untuk Anda pertengkarkan, paham ya? Atau misalnya saya yang ngurung diri di rumah, yang tidak keluar rumah, ya, ibaratnya di rumah itu semuanya sudah saya ini kan, itu saya tidak mengalami pertengkaran dengan siapapun, karena pertengkaran itu jadi ketika kita bertemu dengan orang lain, dan itu pun tidak selalu terjadi, ada juga peluang nggak terjadi. Nah, tapi kalau saya tidak ketemu seorang, siapa yang mau saya ajak bertengkar gitu? Nah, itu poinnya guys. Menghabisi seluruh manusia di bumi kecuali Nuh dan juga keluarganya. Semua ini terjadi karena dosa yang dilakukan manusia mengakibatkan mereka pada akhirnya dihukum sedemikian rupa. Ya, yang dihukum itu logisnya adalah yang berbuat, bukan yang tidak berbuat, ya. Itu poinnya. Islam itu mengatur keadilan, yang berbuat dia tanggung jawab, bukan orang lain. Tapi mereka tidak, yang nanggung itu adalah yang orang yang harusnya nggak bertanggung jawab, yaitu Yesus gitu kan. Kan kalau kita tahu di Menara Babel, ya, Menara Babel yang mana mereka ingin menyamai Tuhan, kemudian setelah dia ingin menyamai Tuhan, dihancurkanlah bahasa di situ, diporak-porandakan bahasa di situ, kemudian Tuhan hukum. Tuhan serahkan semua manusia-manusia itu dengan bahasa yang berbeda-beda. Intinya segala dosa pasti akan ada konsekuensinya. Dan yang lebih parah dari itu, bahwa seperti... Kalau tadi memang konsekuensi itu, mereka membuat mereka tanggung jawab. Tapi kan faktanya kan, ada yang Yesus katakan bahwa kalau dosa ditebus Yesus, itu berarti nggak ada konsekuensi. Konsekuensi timbul kalau kita berbuat, kita dihukum, ya kan? Makanya kayak orang berbuat kejahatan, dia dihukum. Tapi kalau orang berbuat kejahatan dia dihukum karena dia ada yang backing, itu berarti dia tidak menerima konsekuensi karena ada yang backing gitu guys. Itu poinnya seperti itu. Yang dikatakan pada Adam dan Hawa, pada akhirnya ketika engkau makan buah ini, ketika engkau melanggar aturan, ketika engkau berdosa, maka engkau akan mati. Ini yang Mbak Mu'alaf ini harus tahu, bahwa orang yang berdosa, iya, faktanya ya, mereka tidak mati pada waktu itu. Dan ingat ya, berarti Yesus juga kena dong dosa kutu waris itu. Karena Yesus juga mati. Kalau pakai yang matinya bukan saat itulah, anggap dengan panjang. Nah, berarti ya, Yesus juga termasuk orang yang kena kutuk dosa Adam dan Hawa. Ya, berarti kalau gitu Yesus manusia dong. Manusia guys, bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan nggak mungkin ya menerima hukum waris itu kan. Jadi guys, banyak kejanggalan yang ada di agama Louis yang harus dia tuh berpikir. Sehingga kalau dia berpikir dia akan mualaf guys, harusnya gitu kan. Ujung-ujungnya pasti akan mati. Kalau semua ujung-ujungnya mati, bener ya, pasti akan bertanya seperti itu. Kan semua manusia kan memang pada akhirnya mati, entah dia berdosa ataupun enggak. Nah, kita harus memahami mengenai kematian ini. Kalau yang tadi yang saya jelaskan adalah konsekuensi secara sementara ya. Sementara kalau dalam arti misalnya kamu mencuri, kamu akan dipenjara. Ketika kamu misalnya menabrak orang, di situ tidak ada indikasi ini sementara atau tetap nggak ada. Kalau kamu makan buah ini, ketika kamu makan buah ini kamu akan mati. Itu tidak ada indikasi atau penjelasan bahwa ini sementara, nggak ada guys. Jadi Louis dia demi dogma dia ngarang-ngarang.
demi dogma ya, dia akan memaksakan suatu argumentasi yang padahal tidak ada indikasi itu tertulis di teksnya guys. Itu poinnya ya. Perang hingga meninggal, kamu juga akan dipenjara dan lain-lain. Masih banyak hal lainnya. Tetapi ini konsekuensi kematian ini bersangkut paut dengan saat ini dan selama-lamanya. Dan ini sebenarnya konsekuensi yang paling parah dari dosa. Dalam Kejadian 5 ayat 5 dikatakan, jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Perhatikan di situ ada dikatakan bagaimana Adam mati. Mati di sini yang dimaksud adalah kematian fisik. Yang mana seseorang yang memiliki dosa, semua manusia yang berdosa pasti ujung-ujungnya dia akan mati. Mati secara fisik. Jadi mati yang artinya terpisah. Maka terpisahlah antara roh dan tubuh. Dan disitulah yang disebut dengan kematian fisik. Memang Adam dan Hawa tidak mati pada saat dia memakan buah itu. Nanti saya akan jelaskan kenapa kok demikian. Ya karena nanti akan ada pengorbanan. Tetapi toh pada akhirnya ketika mencapai batas waktu tertentu, akhirnya ngomong ya, Tuhan katakan kalau di hari kamu makan buah ini, kalian akan mati. Ya, matinya kapan? Di hari kalian makan buah ini. Ini bukan di hari kemudian, enggak guys. Nah, karena langsung kejadian mereka telanjang kan. Jadi sama kayak saya nih ya, saya mengatakan ya, kalau kamu makan buah ini, di hari kamu makan buah ini, kamu akan mati. Rupanya waktu setelah mereka mengeksekusinya, mereka nggak mati, malah telanjang. Itu artinya sama gini nih ya, di hari kamu, di hari kamu makan buah ini, kamu akan tertidur, ngantuk. Faktanya setelah makan makanan ini, dia malah gatal-gatal. Nah itu guys, jadi ini nggak sesuai dengan yang disampaikan gitu kan. Mati, maka semua orang yang berdosa pasti akan mengalami yang namanya kematian ini. Saya dan semua orang pasti akan, termasuk Yesus ya. Yesus kan mengalami mati tuh, berarti dia berdosa juga. Namanya ini jadi absurd dalam lama guys ya, karena orang ini mengatakan bahwa Yesus itu tidak berdosa, suci dari dosa. Sebenarnya dia mengatakan bahwa semua orang akan mati karena semua orang berdosa. Emang Yesus nggak orang? Yesus bukan orang, bukan manusia. Yesus kan mati juga berarti kan? Nah, berarti dia juga berdosa. Lalu kenapa kan kalian katakan dia nggak berdosa? Kalau dia nggak berdosa kan harusnya nggak mati. Nah, ini absurd guys. Makanya banyak pertanyaan yang mereka harus jawab gitu kan. Saya minta please jawab pertanyaan saya gitu kan. Tolong komentari video saya 1, 2 aja gitu. Jawab. Ya, Anda klaim selama ini bahwa Yesus itu adalah manusia yang tidak berdosa. Ya, faktanya dia mati kan? Anda katakan bahwa mati itu adalah konsekuensi dari dosa yang manusia berbuat. Berarti dalam itu kalau Yesus mati berarti dia berdosa, dan karena itu dia menanggung konsekuensi atas perbuatan dosanya, itu mati guys. Mengalami yang namanya kematian, yaitu karena konsekuensi dari dosa. Yang kedua, kematian yang kedua adalah kematian rohani. Nah, kematian rohani ini artinya terpisahnya antara manusia dengan Allah. Di dalam di situ tidak ada ngomong tentang kematian rohani atau kematian fisik. Tulisnya guys, demi dogma dia mencoba untuk menguraikan sesuatu yang tidak tertulis di teks atau tidak ada indikasi di teks, ya kan? Ya, jadi suka-suka dia aja tuh. Oh ini kayaknya cocoknya nih kematian rohani nih. Oh ini kematian fisik nih. Suka-suka aja gitu guys. Tidak ada yang ngomong begitu dan tidak ada indikasi begitu, ya kan? Coba bayangkan ya. Nah, jadi gini guys ya. Kalau dikatakan kematian rohani, enggak. Kenapa? Karena kalau kita pakai istilah kematian rohani, itu artinya berarti dia sudah mati rohaninya. Dalam arti dia itu tidak lagi mengenal baik dan buruk, ya kan? Tidak lagi mengenal Tuhan dan segala macam. Berarti rohani sudah mati, guys. Nah, ini beda dengan yang disampaikan bahwa terpisah dengan Tuhan, enggak. Ya. Tuhan itu tidak akan pernah terpisah dengan hambanya, sekalipun hambanya itu berdosa, ya, enggak pernah terpisah. Kenapa? Karena Tuhan itu Maha Pengampun, gitu. Dia bayangkan ya. Orang yang agama apapun di dunia ini, tetap Tuhan tuh tidak pernah menyanyiakan manusia kan. Orang Islam atau bukan orang Islam semua dapat rezeki. Mau orang Kristen bukan Kristen semua dapat rezeki. Ya, tidak ada nih Tuhan aplikasi. Oh kamu bukan orang Kristen atau kamu bukan orang Islam, kamu nggak dapat rezeki, nggak ada kan. Semua dapat rezeki. Semua dapat oksigen yang sama kadarnya, ya kan. Semua mendapatkan kesehatan yang sama gitu kan. Bahkan ada orang-orang yang kafir ya, atau orang yang kalau dalam mereka kan orang non Kristen itu adalah orang ini banyak makan kaya-kaya,
hidupnya sehat, ya kan, makmur, sejahtera, gitu. Bahkan di pihak mereka itu ada yang miskin dan segala macam gitu. Jadi intinya adalah itu artinya bahwa tidak ada yang bejat dengan Tuhan, nggak ada, karena Tuhan itu tidak pernah bejat dengan makhluk, ya. Nggak ada yang bejat dengan makhluk. Mau makhluk itu baik, jahat, mau makhluk itu orang beriman atau tidak, tetap dia akan terhubung dengan makhluknya, ya, karena dia maha penyayang dan pengasih. Cuman nanti kita akan dihukum di akhirat. Itu aja guys poinnya. Jadi 3:23 dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia atau manusia itu ya dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan jadi mengusirnya itu dari gak patuh udah diusir guys, ya. Disuruh Tuhan jangan makan buah ini, kalau kalian makan nanti kalian akan mati. Mereka makan juga, ya diusir lah. Orang nggak mati perintah gitu kan, itu guys. Jadi Allah tuh mengusir dia tuh bukan karena dia tuh yang dikatakan Luis ya, bukan karena dia karena dia melakukan itu lalu dia mengalami kematian rohani. Enggak, di situ disebutkan kematian rohani, enggak, ya kan, dia cuma sebut sebagai mati, ya. Mati beneran, bukan mati secara rohani gitu kan. Itu poinnya guys. sebelah timur Taman Eden ditempatkannyalah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Dari sini dijelaskan bagaimana Adam dan Hawa kemudian diusir dari Taman Eden untuk memisahkan antara manusia dengan Allah. Karena Allah yang kudus, manusia yang berdosa, kemudian dipisahkan. Saya tanya sekarang ya. Guys ya, ingat, di surga itu pertama hiduplah Allah, lalu manusia dan juga iblis, ya kan. Nah, ini berdampingan guys, Allah, manusia, iblis, ya kan. Nah, masa Allah dari awal nggak tahu manusia itu nggak suci? Masa Allah nggak tahu, ya? Masa juga Allah nggak tahu iblis itu bukanlah makhluk yang suci, iblis ya, juga manusia, ya kan. Nah, jadi guys ya, itu buktikan bahwa Tuhan tuh nggak mau tahu. Jadi harus terjadi dulu, baru dia tahu. Oh, ini manusia nggak suci, keluar enggak, ya kan. Makanya guys, dan kalau memang dari nggak suci dari awal kan harusnya dipisah gitu, ya kan, manusia dengan iblis dengan Tuhan itu kan dipisah. Tapi kan tidak, mereka bersama-sama awalnya, dan nanti pun ya manusia juga akan bersama-sama dengan Allah lagi. Bagaimana saya coba, ya kan. Nah, itu artinya guys ya, dosa awal itu nggak ada sebenarnya, ya kan, nggak ada. Jadi Adam Hawa itu diusir karena dia logikanya melanggar perintah Tuhan. Udah itu aja, melanggar perintah itu nggak cukup memberikan alasan dia diusir, gitu loh poinnya. Dan di situ bahkan dibatasi oleh kerub-kerub. Dan ini sebenarnya menggambarkan bagaimana keterpisahannya antara manusia dengan Allah. Yang terjadi kematian rohani. Yang ketiga adalah kematian. Ini menyamakan bahwa kalau gitu Allah itu di surga aja. Jadi ketika ada Hawa di dunia, berarti pisah sama Allah. Seakan-akan Allah tuh nggak bisa keluar dari surga gitu guys. Paham nggak logika Luis nih kan? Gini ya, anggaplah manusia itu adalah di bumi, ya kan? Itu berarti terpisahnya manusia dengan Allah itu adalah ketika manusia di bumi dan Allah di surga. Seakan-akan oke lah, manusia itu nggak bisa ke surga sebelum waktunya. Tapi kan Allah bisa ke bumi, ya kan? Allah bisa kemana aja. Jadi guys ya, sebenarnya tidak pernah terpisah Allah dengan manusia. Karena Allah tuh punya kemampuan seperti manusia, ya kan? Bukan seperti manusia, Allah tuh punya kemampuan yang melebihi manusia, jauh melebihi manusia. Kalau kita mungkin mau jangankan lagi ke menuju Allah ya, ke Allah ya, kita mau ke ujung gang itu aja kita butuh waktu. Allah sekejap saja kun fayakun, apapun dia minta langsung terjadi, ya kan. Jadi kapannya Allah tuh dekat sama kita, kapan aja gitu, ya. Contohnya contoh kayak Musa ketemu Allah kan, tapi ketemu Allah dalam artian tanda-tandanya saja, tanda kuasanya itu berupa semak duri yang terbakar, bukan Allah langsung yang datang gitu, bukan Allah langsung menampakkan wujudnya, enggak, tapi dia memberitahu kadarnya berupa kayak pokok kayu yang terbakar gitu. Jadi faktanya adalah, dan ingat, Yesus itu turun ke dunia. Kalau dia memang Tuhan, berarti kan gagal klaim bahwa Tuhan itu jadi jauh dari manusia karena ada melakukan dosa waris anak Hawa. Nah, faktanya Yesus itu malah dekat dengan manusia kan, kalau memang dia Tuhan itu. Jadi selagi sini banyak kali kejanggalan, gitu kan.
kematian kekal ini yang paling parah. Kalau kematian fisik dan kematian rohani itu bersifat sementara, tetapi kematian kekal itu selama-lamanya. Dalam Wahyu 20 ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Kematian kekal. Nggak ada kematian kekal, guys. Nggak ada. Ya. Kecuali menimpa kayak makhluk benda mati, itu kekal memang. Misalnya kehancurnya langit dan bumi semesta, itu kekal itu, karena kekalnya kematian itu tidak lagi Allah bangkitkan itu lagi, tapi dia sudah menciptakan sesuatu yang baru guys, seperti itu. Tapi kalau manusia itu ya kematiannya nggak kekal karena dihidupkan lagi. Tapi kan alam semesta tidak dihidupkan lagi sebagai Allah gitu. Jadi ada yang mengalami kematian yang kekal, yaitu bukan manusia justru. Manusia tidak mengalami kematian kekal, karena nanti akan dihidupkan lagi di surga atau neraka. Tapi kematian kekal akan menimpa benda mati, ya kan? Alam semesta yang hancur gitu. Atau mungkin juga ya kayak hewan-hewan, itu kekal kematiannya. Ayam mati tidak akan dibangkitkan lagi nanti, jadi kekal kematiannya. Jadi justru bukan manusia yang kekal kematiannya, tapi hewan-hewan dan alam semesta benda-benda mati lainnya, guys. Dan ini adalah kematian kekal yang mana kita selama-lamanya akan mati di situ. Atau yang kita sering sebut sebagai neraka. Atau yang kita sebut sebagai penyiksaan kekal. Dan disinilah titik paling parah. Di neraka kita tidak mengalami kematian kekal. Kenapa? Saya katakan, neraka tempat penyiksaan. Bagaimana Anda bisa masa tersiksa kalau Anda mati? Coba. Anda tahu nggak, ketika orang itu disiksa tuh jangan sampai mati ya. Kalau mati dia nggak merasakan siksaan lagi. Makanya gini, kalau orang niat mau siksa orang ya dia akan buat orang ini nggak mati. Karena kalau dia mati nggak bisa lagi disiksa. Coba, bagaimana cara menyiksa orang mati? Nggak bisa. Nah makanya surga itu nanti kita tidak mengalami kematian yang kekal. Kenapa? Kita nanti setelah mati hidupkan lagi, mati hidupkan lagi. Atau maka mungkin tidak mengalami kematian, hanya diganti kulitnya saja guys. Jadi kulit itu ya, reseptor rasa sakit itu di bawah kulit. Nah ini orang banyak yang tahu. Dulu orang kira bahwa reseptor rasa sakit itu hanya di dalam otak, tapi faktanya di bawah kulit. Nah, makanya di neraka nanti yang perlu diganti itu hanya kulitnya saja untuk merasakan sakit. Ini tidak ada yang mengalami kematian kekal. Di neraka pun orang tidak mati, tidak mengalami kematian kekal. Orang akan hidup selamanya, ya kan, hidup mati gitu guys. Jadi ketika dia menerima hukuman, dia mati nanti dihidupkan lagi, disisa lagi gitu guys. Ketika kita berbuat dosa, kalau konsekuensi dosa sementara, ya oke lah, kita masih bisa perbaiki dalam jangka waktu tertentu. Tapi jika kita sudah masuk dalam kematian kekal, bagaimana kita? Dosa nggak ada sementara, ada yang nggak ada selamanya guys. Dosa itu ya dosa. Ya dosa tuh kalau Anda mencuri, masa itu sementara? Oh, saya sebentar mesti dulu deh gitu kan, atau saya memperkosa, saya memperkosa dulu deh, nanti kalau saya udah mampu saya nikah gitu guys. Gak ada yang dosa itu sementara atau apa, semua dosa itu sama aja ya. Anda kalau memperkosa aja, gak ada ada pemerkosa pakai lebih, saya sebelum menikah saya memperkosa orang dulu aja. Ini nggak ada guys ya, itu tidak pernah terjadi hal itu. Mau selesaikan itu. Dan sekarang sebenarnya adalah saatnya dimana kita bisa terbebas dari konsekuensi dosa di kematian kekal ini. Dan gimana solusinya? Solusinya simpel sebenarnya. Dalam Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih. Nah, ini yang bikin batalnya konsekuensi. Kenapa? Karena kayak contohnya saya berdosa, ya saya tidak yang seharusnya saya menanggung dosa saya sendiri, akhirnya ada yang nebus, yang ngampuni, ya kan? Nah, itu yang bikin konsekuensi itu gagal terjadi. Saya tidak lagi bertanggung jawab atas perbuatan saya, karena sudah dibatalkan konsekuensi itu oleh penebusan, guys. Itu logikanya. Makanya kakak katakan itu ada konsekuensinya. Nggak ada konsekuensinya, karena konsekuensinya sudah diganti oleh penebusan, guys. Yang bisa mengampuni dosa kita hanyalah Yesus Kristus Tuhan kita, yang mana melalui pengorbanannya kita akhirnya diselamatkan dan dibebaskan dari kematian kekal ini. Yang mengampuni kita bukan Tuhan Yesus, tapi Allah ya. Allah.
bukan Tuhan Yesus. Itu yang perlu dipahami. Karena Yesus saja dia sujud minta ampun, minta mengemani. Ya Allah, jikalau ini berlalu dari hadapanku, biarlah sesuai kehendakmu. Ya kan? Dia sujud loh guys. Sujud itu tanda dia tuh orang tuh minta ampun, sujud dia. Ya, supaya diselamatkan gitu. Memohon dengan amat sangat, sujud sampai mau sujud gitu kan. Sujud dia sujud itu menyembah Tuhan itu dia mendapatkan keinginannya itu untuk selamat dari kejadian penyaliban guys. Dan kita harus percaya akan pengorbanan ini. Kita tidak percaya hanya sebatas nabi. Kita tidak percaya Yesus hanya sebatas manusia biasa. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan yang kita bayangkan ya, sesuatu objek itu semuanya melekat pada dia. Yang manusia iya, yang nabi iya, ya Tuhan iya, yang utusan iya, yang diutus iya, yang utus juga iya. Jadi itu gaduh-gaduh namanya guys. Ini yang mungkin jadi ya. Karena gini, Tuhan ya Tuhan, manusia jangan disamakan gitu loh. Masa menyamakan manusia dengan Tuhan? Bahkan dikatakan ya, kita tuh dikatakan bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Artinya sama dengan mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan, juga adalah Tuhan. Nah, dia kenapa bukan manusia? Karena Allah adalah Tuhan. Itu logikanya guys. Jadi sama gini. Bruce Wayne bukanlah Superman. Kenapa Bruce Wayne bukanlah Superman? Karena Bruce Wayne adalah Batman. Nah itu guys. Jadi ini kalimat sudah jelas ya. Allah bukan manusia, juga bukan manusia. Ya, itu sama seperti Bruce Wayne bukanlah Batman. Juga bukan Bruce Wayne bukanlah Superman, juga bukan Spiderman. Karena Bruce Wayne adalah Batman itu guys. Tak mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Inilah solusi satu-satunya yang bisa membuat kita lepas dari kematian kekal ini. Jadi Mbak ini kalau dibilang nggak. Jadi kalau Anda mau tahu ya, sebelum yang diyakini mereka sebagai penyaliban Yesus sebagai Tuhan, itu udah banyak korban bakaran dosa ya. Tiap-tiap orang itu ya menyucikan diri ya, itu istilah lain dari wudu atau minta ampun, tobat. Baru habis itu mereka melakukan korban persembahan. Nah, kalau itu tidak berguna dari awal ya, yang berguna adalah penebusan Yesus dari dosa, kenapa nggak dilarang dari awal? Bahwa kalian lakukan ini percuma. Tunggu nanti ada datang yang saya utus Yesus mati kayak salib, gitu harusnya. Tapi Allah membiarkan terus orang ini melakukan korban bakaran dan bahkan Allah menerimanya, coba. Jadi ketika Allah menerima, ya sudah cukup itu. Lalu kenapa diganti dengan penyaliban Yesus gitu guys? Makanya ya, kecuali dari awal ya, enggak ini berlaku, saya nggak mau terima ini. Nanti tunggu aja Yesus datang gitu kan, gitu harusnya guys, logikanya kan. Ada konsekuensi dari dosa itu jelas nggak ngerti apa-apa tentang kekristenan. Sampai di sini dulu video saya. Jadi yang saya sampaikan berkali-kali ya, Luis ya, bahwa maksud dari Kristen itu tidak ada konsekuensi dari atas dosa karena dosa itu ditebus Yesus. Itu yang bikin batal konsekuensinya. Islam tidak begitu. Konsekuensinya atas buah dosa adalah Anda tanggung sendiri. Nggak ada yang nanggung guys. Jadi nggak ada yang membatalkan itu kecuali Anda sendiri. Yang cara apa? Anda minta ampun, bertobat, janji nggak ulangi lagi, itu baru ya kan. Jadi nggak ada penebusan. Jadi konsekuensinya Anda berbuat jahat ya Anda harus menanggung akibatnya. Kalau Anda mau mengurangi hukuman ya Anda harus berbuat baik dan Anda tuh menggunakan pembelaan yang tepat di persidangan gitu guys. Oke, ini mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan apa yang menjadi ulasan